adik-adik, bertemu lagi dengan kakak dengan materi bahasa Indonesia. Nah, adik-adik simak video kakak dari awal hingga akhir ya. Semoga adik-adik paham mengenai pantun berdasarkan barisnya. Nah, adik-adik, pantun itu adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Dahulu pantun itu dalam bentuk lisan, namun sekarang sudah dalam bentuk pantun yang tertulis. Nah, adik-adik di papan lihat di sini kakak tulis pantun itu ada 3. Ini berdasarkan barisnya. Yang pertama yaitu pantun kilat atau Karmina. Nah, pantun kilat atau Karmina yaitu pantun yang hanya tersusun atas 2 baris ya. Jadi pantun kilat atau Karmina adalah pantun yang hanya tersusun atas 2 baris. Nah, apa itu ciri-ciri dari pantun kilat atau Karmina? Nah, yang pertama kita lihat setiap bait itu terdiri dari 2 baris. Yang kedua, baris pertama merupakan sampiran. Nah, yang ketiga, ciri-cirinya baris kedua merupakan isi. Nah, ciri-ciri yang keempat apa, Kak? Bersajak AA. Nah, ciri-ciri terakhir pada pantun kilat atau Karmina, setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, di papan itu sudah kakak bikin contoh dari pantun kilat atau Karmina. Ya, dahulu parang, sekarang besi. Dahulu sayang, sekarang benci. Banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak ragam. Sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Nah, ini mengenai pantun kilat atau Karmina. Nah, semoga adik-adik paham mengenai pantun kilat atau Karmina. Nah, pembagian pantun berdasarkan barisnya yang kedua itu apa, Kak? Yang kedua adalah talibun, ya. Talibun yaitu pantun yang jumlah barisnya lebih dari 4 baris. Tetapi harus genap, misalkan 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, pada talibun, jika satu bait berisi 6 baris, susunannya yaitu 3 sampiran dan 3 isi. Nah, kemudian apabila 6 baris sajaknya A, B, C, A, B, C. Nah, jadi kalau terdiri dari 8 baris bagaimana, Kak? Maka sajaknya adalah A, B, C, D, A, B, C, D. Begitu ya adik-adik. Nah, kemudian pada talibun gaya bahasa biasanya pengulangan yang berirama. Nah, yang selanjutnya pada talibun juga setengah bagian awal berupa sampiran dan setengah bagian lain itu berupa isi. Nah, kalau adik-adik bertanya, Kakak, contoh dari talibun bagaimana? Nah, contoh dari talibun, adik-adik bisa lihat ini di papan. Kapal pesiar gagal berlayar karena hujan beserta badai. Petir pun tak ingin kalah bersaing. Baiknya kita rajin belajar agar cita tetap tercapai untuk masa depan yang gemilang. Jadi ini merupakan contoh dari talibun. Nah, di sini tertera 6 baris. Nah, 6 baris dengan sajak A, B, C, A, B, C. Bagaimana cara melihatnya, Kakak? Caranya kalian lihat pada baris pertama itu diakhiri dengan huruf R. Kemudian baris kedua itu diakhiri dengan huruf I. Pada baris ketiga itu diakhiri dengan huruf G. R, I, G. Ya. Kemudian pada baris keempat diakhiri dengan huruf R. Pada baris kelima diakhiri dengan huruf I. Pada baris keenam diakhiri dengan huruf G.
Jadi RIG atau bersajak ABC ABC karena terdiri dari 6 baris ya. Jadi kalau tadi terdiri 8 baris, bagaimana sajaknya menjadi ABCD ABCD. Itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik bisa lihat ya pembagian pantun berdasarkan barisnya. Yang terakhir ada seloka. Seloka atau biasa disebut dengan pantun berkait. Ya sama aja, seloka dengan pantun berkait sama aja. Nah, apa itu seloka, Kak? Seloka adalah pantun berkait yang tidak cukup dengan satu bait saja. Sebab pantun berkait merupakan jalinan atas beberapa bait. Nah, ciri-ciri dari seloka bagaimana? Ciri-ciri dari seloka itu ada 6. Yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, yang kedua, bersajak AB AB. Nah, yang ketiga, baris pertama dan kedua pada seloka adalah sampiran. Kemudian baris ketiga dan keempat pada seloka berupa isi. Nah, ciri-ciri yang keempat yaitu setiap baris terdiri dari 4 suku kata. Nah, ciri-ciri yang kelima, rangkaian pantun saling sambung. Nah, ciri-ciri terakhir pada seloka biasanya isinya berupa nasihat. Nah, kalau tadi sudah ada contoh dari pantun kilat atau Karmina, kemudian ada contoh dari Talibun. Nah, kakak juga buat nih contoh dari seloka. Contohnya bagaimana kakak? Contohnya begini, buah tangan dari kota Kuningan, kota kuda tempat bersua. Jangan hanya jadi angan-angan, wujudkan mimpi dengan usaha nyata. Ya, jadi materi kita sampai di sini. Semoga adik-adik paham mengenai Karmina, Talibun, dan seloka. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih.